Halo teman, kali saya akan share 3 pinjaman online yang sekarang sedang diinvestigasi besar-besaran OJK. Nah, ini video yang sangat penting sekali buat teman-teman karena bisa tahu ada pinjol-pinjol yang sedang bermasalah dengan OJK dan ke depan akan kena sanksi yang berat teman-teman, seperti sanksi administrasi, sanksi PKU, pembatasan kegiatan usaha, dan kalau tidak dihindahkan bisa dijadikan ilegal teman-teman. Jadi saya buat khusus buat teman-teman, saya rangkum buat teman-teman agar teman-teman bisa lebih teredukasi. Jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, aplikasi pertama yang sedang diinvestigasi besar-besaran adalah aplikasi EasyCash. Kenapa kok EasyCash? Nah, EasyCash ini sudah terbukti melakukan pelanggaran teman. Pelanggarannya bisa TWP 90% alias sudah melewati ambang batas kredit macet 5% ya teman. Kita tahu peraturan OJK kan untuk kredit macet itu harus tidak boleh 5%, biasanya 3%, 2% itu masih tidak apa-apa, tapi untuk kredit macet yang 5% itu akan kena sanksi dari OJK. Nah, si case ini juga seperti itu, sudah melebihi batas ya teman, karena banyak sekali orang yang sudah melakukan gagal bayar atau tidak bayar tagihan, dan ini bisa menjadi acuan dari OJK untuk beri sanksi pada EasyCash. Belum lagi iklan-iklan dari EasyCash itu tidak sesuai dengan kenyataannya teman, seperti farming seperti itu ya, jadi tidak sesuai kenyataan. Di iklannya untuk yang namanya limitnya besar, untuk pencairannya cepat, dan tidak ada penagihan debitor, tapi untuk kenyataannya tidak seperti itu ya teman. Limitnya memang besar sekali, dapat limitnya sangat gampang sekali, tapi untuk biaya adminnya sangat besar sekali, untuk bunga dan dendanya juga lumayan besar. Belum lagi isu debitor yang menagih secara kasar, agresif juga banyak sekali di masyarakat. EasyCash ini memang sekarang sedang investigasi besar-besaran, kalau tidak hati-hati bisa kena sanksi dan ke depan jatuhnya akan ilegal kalau tidak berhati-hati. Jadi hati-hati, EasyCash ini sangat penting sekali buat kamu. Jangan pernah yang namanya melakukan pelanggaran kepada OJK karena akan kena sanksi. Nah, ini yang pertama tuh. Yang kedua adalah Shopee PayLater. Nah, Shopee PayLater ini jumlah galbenya lebih besar dari Kredivo ya teman, karena jumlah pemakainya Shopee PayLater adalah orang yang download di aplikasi Shopee. Nah, Shopee sendiri sudah sekitar 50 juta orang yang download ya teman. Jadi untuk kalkulasi dari Shopee PayLater penggunanya sekitar 10 juta dan semuanya bisa kredit barang di aplikasi Shopee PayLater secara kredit ya teman. Jadi ini bisa menjadi acuan buat yang daftar di aplikasi Shopee untuk dapat limit yang besar. Nah, mirisnya banyak sekali orang yang tidak bayar tagihan ini, sekitar 5% lebih ya teman. Jadi ini Shopee PayLater juga mulai deg-degan karena banyak sekali orang yang sudah galbay alias tidak bayar tagihan di Shopee PayLater. Jadi teman-teman yang sudah galbay santai, kamu tidak sendiri, banyak temennya. Nah, aplikasi Shopee PayLater juga mulai ketar-ketir karena sudah banyak yang galbay lebih dari 5%, dan dia melakukan berbagai macam cara agar terhindar dari yang namanya sanksi dari OJK, salah satunya dengan cara melakukan pemutihan pinjaman online. Nah, pemutihan pinjaman online itu gimana bang? Jadi hutang kita tahu-tahu bisa lunas sendiri ya teman. Jadi ini diterapkan Shopee PayLater kemarin. Banyak sekali orang yang tahu-tahu lunas hutangnya karena kena yang namanya pemutihan ini, dan ke depan kalau tidak berhati-hati Shopee PayLater akan kena yang namanya sanksi administrasi, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan kalau tidak diindahkan akan jadi ilegal aplikasi Shopee PayLater nih. Jadi lebih berhati-hati saja. Nah, untuk yang terakhir pinjaman online yang sekarang diinvestigasi besar-besaran oleh OJK adalah Adapundi. Nah, Adapundi ini iklannya banyak sekali ya teman. Kita tahu di media YouTube, di media Facebook, di Instagram, Adapundi ini sangat barbar sekali iklannya, dan ini sudah menerapkan yang namanya salah satu yang ditakuti semua orang tadi, untuk penerapan bunga dan dendanya tidak sesuai ketentuan ya teman. Ini bisa 0,1% lebih ya teman. Jadi harap berhati-hati kalau pinjam di Adapundi ini karena terbukti bunga dan dendanya tidak sesuai ketentuan OJK. Belum lagi untuk masalah-masalah lain seperti iklan yang tidak sesuai kenyataan, aduan masyarakat yang sangat banyak sekali, dan debitor yang terbukti mulai agresif, dan ini bisa menjadi indikasi OJK untuk menginvestigasi besar-besaran aplikasi ini. Jadi harap berhati-hati. Nah, saja 3 aplikasi pinjaman online yang sedang diinvestigasi besar-besaran OJK. Semoga teman bisa mendapat manfaat dan video ini, dan lebih berhati-hati ke depan. Kalau tidak terpaksa jangan galbay tapi bayar saja. Ini video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.